Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua, 6 Juni 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai dengan ayat 35 dan epistel dari surat kiriman Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Diikat oleh topik atau tema diciptakan oleh Roh Tuhan. Dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan ditopa marhite todini debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 104 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 35 adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dan khotbah kita dari ayat 24 sampai dengan ayat 35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua, hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik diciptakan oleh Roh Tuhan. Ditopa marhite todini debata.
Saudara, khotbah kita pada hari peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua yang berlangsung hari Senin 6 Juni 2022 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan Allah itu tidak hanya sebatas mencipta alam semesta dan segala isinya saja, justru Dialah juga yang memberi kehidupan bagi semua makhluk-makhluk itu dan bahkan yang memeliharanya sejak awal penciptaan hingga sekarang dan dalam segala waktu dan kondisi. Semua ciptaannya memiliki keunikan. Setiap ciptaan Tuhan itu memiliki peran dan fungsi masing-masing yang sangat berbeda satu dengan lainnya, sesuai dengan maksud dan rencana Allah di dalam dirinya. Segala sesuatunya tidak berdiri sendiri dan tidak hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak. Tetapi Sang Penciptalah yang mengetahui dan yang mengatur kehidupan ciptaan itu dan menjadi kebaikan bagi seluruh kehidupan ciptaan itu. Semua itu membuat ciptaan-ciptaan Tuhan itu mulai dari yang terkecil hingga yang paling besar sekali sangat indah dan menakjubkan. Keindahan dan keteraturan alam semesta ciptaan Tuhan ini pasti melahirkan rasa kagum dalam diri kita semua. Dan bahkan semuanya itu harusnya dapat membangkitkan rasa syukur kita kepada kemahakuasaan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita di saat merayakan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua ini. Bagaimana kita mensyukuri perbuatan Allah yang maha ajaib ini? Dapatkah atau bagaimanakah kita mau menyenangkan hati Allah tatkala kita merenungkan karya-karya ciptaan Allah dan menghayati segala keindahan ciptaannya yang mengagumkan itu? Inilah yang diajarkan oleh Mazmur ini bagi pembacanya. Saudara, kita tidak tahu pasti siapa yang menulis Mazmur pasal 104 nats khotbah kita di perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua ini, Senin 6 Juni 2022. Namun, penulis Mazmur ini tentu sangat terpikat oleh karya ciptaan Allah yang sangat-sangat indah itu dan menuangkannya, menuliskannya dalam Mazmur 104 ini. Setelah menggambarkan banyaknya ciptaan Tuhan yang mengagumkan, misalnya pohon-pohon besar seperti yang ada di Lebanon, sebagaimana pada ayat 16, menciptakan gunung-gunung, burung-burung, dan keledai-keledai hutan, bahkan singa-singa muda yang mengaum. Kemudian pada nats khotbah kita ini, saat merayakan turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua ini, pemazmur mensyukuri betapa banyak perbuatan Tuhan yang lahir dari kebijaksanaan Tuhan sendiri. Ada bumi, ada laut yang sangat besar dan luas wilayahnya. Di dalam laut yang begitu luas itu terus bergerak. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang, mulai dari yang kecil sekali hingga yang besar. Bahkan di tengah-tengah laut itu berlayarlah kapal-kapal dan lewiatan yang telah dibentuk oleh Tuhan untuk bermain dengannya. Saudara, apa itu lewiatan? Kata lewiatan hanya muncul 4 kali saja dalam Perjanjian Lama. Terdapat dalam Ayub pasal 3 ayat 8, Mazmur pasal 74 ayat 14, Mazmur 104 dalam khotbah kita ini ayat 26, Yesaya pasal 27 ayat 1. Ada 4 saja yang menunjuk kepada binatang-binatang raksasa yang hidup di laut. Ini bisa saja seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, buaya, naga juga. Semuanya menggantungkan hidupnya kepada Sang Pencipta pemeliharanya, yaitu Allah. Sebagaimana ayat 27 sampai 29.
Pemazmur mengakui bahwa Tuhan sendirilah yang memberi mereka semuanya makan pada waktunya, sehingga mereka kenyang oleh kebaikan Tuhan. Dan bahkan hidup matinya makhluk-makhluk itu kembali menjadi debu, tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada akhirnya, untuk semua keluarbiasaan Tuhan di tengah-tengah ciptaannya itu, maka pemazmur menggaungkan pujian syukurnya untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Dia menuliskan di sana, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Saudara, pemazmur mengharapkan semua renungannya itu manis sekali bagi Tuhan. Dan dia hendak bersukacita, mensyukuri semuanya itu karena Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah keseluruhan khotbah kita di ibadah memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua, Senin tanggal 6 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, diciptakan oleh Roh Tuhan. Ditoppa marhite hite todini debata. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini di perayaan memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua? Kita lihat beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama, peranan Roh Kudus amat nyata dalam menciptakan segala sesuatu dalam alam semesta. Ayat 24-30. Saudara, kisah tentang kuasa Allah dalam menciptakan alam semesta, makhluk-makhluk dari yang terkecil hingga binatang-binatang yang kuat hebat seperti singa, lewiatan tadi, sengaja ditempatkan untuk pesta perayaan memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua bagi kita. Tentu memiliki makna yang sangat khusus untuk mengajar kita tentang peranan Roh Kudus itu di dalam penciptaan. Kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 yang ditulis oleh Musa juga sudah menunjukkan peranan Roh Kudus dalam penciptaan dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 2, di sana dituliskan oleh Musa, "Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Jadi peranan Roh Kudus itu sudah begitu menonjol sejak permulaan penciptaan alam semesta ini, Bapak Ibu. Di sana disebutkan bahwa Roh Kudus melayang-layang di atas bumi yang masih kosong dan tidak berbentuk itu. Nah, apa artinya melayang-layang di sana? Apa itu seperti burung yang melayang-layang begitu? Saudara, kata Ibrani yang dipakai di situ untuk melayang-layang, rahab. Rahab artinya bergetar, mengayun, menggoncang-goncang, mengocok. Saudara, akibat getaran, ayunan, dan goncangan dari Roh Kudus itulah maka terjadi apa yang kita lihat dan nikmati sekarang itu, sebagaimana digambarkan juga Mazmur 104 ini, yakni terjadilah gunung-gunung, pohon-pohon, lautan, bunga-bunga, burung-burung, binatang-binatang, ternak, bahkan langit, bintang-bintang. Dan pada hari yang keenam, Tuhan menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, khotbah kita di pesta perayaan turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua 6 Juni 2022 ini mengajar kita sekarang ternyata betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sekedar hanya melayang-layang begitu saja seperti burung tadi. Enggak. Justru oleh getarannya, ayunannya, goncangan daripada Roh Kudus itu ternyata segala isi alam semesta juga terjadi. Saudara, peranan Roh Kudus ini tidak boleh
kita abaikan. Pemahaman yang seperti ini harus kita ketahui, Bapak Ibu. Jangan abaikan, jangan lupakan pekerjaan Roh Kudus yang seperti ini. Bahwa Roh Kudus tidak hanya sekedar melayang-layang begitu saja seperti burung. Tetapi dalam keadaan yang melayang-layang itu, Roh Kudus itu bekerja, menggoncang, mengkutur-hutur, sehingga terjadilah yang baru dari alam semesta ini. Muncul semua yang ada dalam alam semesta ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jika Roh Kudus tidak bertindak untuk melakukan rahab, menggetarkan, mengayun, menggoncang-goncang alam semesta pada saat penciptaan itu, maka dunia ini akan tetap kosong. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini. Tanpa gerak dan kerja Roh Kudus, maka bumi ini akan tetap gelap, tidak ada terang. Itu sebabnya pemazmur mengatakan pada ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, maka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Saudara, ini mendorong kita betapa hebatnya rupanya pekerjaan Roh Kudus ini. Maka marilah kita tetap memelihara hubungan yang baik antara diri kita secara pribadi dengan kuasa Roh Kudus, agar Roh Kudus itu bekerja, menggoncang, mengkutur-hutur, memproduksi sesuatu yang hebat, yang luar biasa di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang menggetarkan hidup kita sehingga kita bisa berkarya, bisa berhasil dalam hidup ini, sukses dalam segala usaha, dalam pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas sehari-hari kita. Oleh Roh Kudus itulah maka hidup kita menjadi terang. Kita punya semangat baru. Segala bentuk kegelapan hidup, apapun penyebabnya di dalam diri kita itu, akan terhalau sama sekali dari dalam diri kita oleh kuasa Roh Kudus. Semoga kita tetap dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, agar terjadi berbagai-bagai keluar biasaan, mujizat-mujizat, sukacita di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, nyanyikan syukur dan bermazmurlah atas kebaikan Tuhan. Ayat 31 sampai 34. Saudara, bagi pemazmur, karena begitu mengagumkannya karya ciptaan tangan Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, baik makhluk-makhluk, gunung-gunung, termasuk lautan nan luas dengan segala makhluk yang berada atau yang hidup di dalamnya. Sebagaimana pada ayat 31-32. Ini semua mendorong pemazmur untuk memuji, membesarkan, menguluh penggowarni di mata nama Tuhan. Pada ayat 33 sampai 34 pemazmur menyaksikan. Ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pada ayat 34 pemazmur mengatakan lagi, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Saudara, inilah sikap dan cara pemazmur untuk menunjukkan rasa syukurnya dan kegembiraan hatinya, mengingat-ingat segala kebesaran Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Bagi pemazmur, tidak ada yang patut mendapat hormat, kemuliaan, pujian selain daripada Dia Sang Pencipta dan Pemilik segala sesuatu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka kita akan dibimbingnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup dan dalam pelayanan kita. Roh Kudus akan bekerja untuk melakukan rahab dalam bahasa Ibrani, untuk menggetarkan, menggoyang kehidupan kita supaya kita mampu berbuat yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang hebat dalam hidup kita, Bapak Ibu.
Apakah bentuk-bentuk perbuatan, campur tangan, dan keterlibatan Allah di dalam diri kita yang sangat luar biasa? Ada? Wah, banyak sekali, begitu hebat. Dan tidak terpikirkan kita perbuatan Tuhan yang hebat-hebat dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya, tentu saja semua kita sudah mengalami berbagai-bagai perbuatan heran dari Allah di dalam hidup kita ini toh. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat di dalam diri kita. Mungkin saja berupa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita sehat-sehat. Kita bisa melewati pandemi coronavirus 19 dengan berbagai-bagai variannya dulu. Kita patut bersyukur Bapak Ibu ketika penyakit jahat ini sudah dihalaukan oleh Tuhan dari sekitar kita. Kita yakin Roh Kuduslah yang telah melakukan tanda kutip tadi rahap, yakni yang melayang-layang, yang menggoncang, menggetarkan, mengayun-ayun alam semesta kita ini, dan kemudian mengusir penyakit jahat itu, sehingga kita sekarang sudah semakin aman, sudah semakin bebas dalam pertemuan-pertemuan kita, Bapak Ibu, pertemuan keluarga, pertemuan gereja, ibadah-ibadah, meskipun harus masih tetap kita menjaga diri kita. Kita syukuri semuanya itu adalah perbuatan tangan Roh Kudus itu sendiri. Mungkin di antara kita sudah mendapat juga apa yang selama ini kita perjuangkan. Ini juga pekerjaan Roh Kudus. Apa yang kita rindukan selama ini, Tuhan sudah mengabulkan doa-doa kita. Tuhan sudah, Roh Kudus sudah rahap menggetarkan hidup kita dengan memberi kita pekerjaan yang pas, yang sesuai dengan bidang akademik keahlian kita. Roh Kudus sudah rahap untuk memberikan berkat-berkat rezeki anak-anak kita, mendapatkan tunangan dan kawin. Mereka melahirkan yang menjadi cucu-cucu bagi kita, dan sebagainya. Banyak sekali pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita syukuri itu semuanya. Marilah kita meniru pemazmur dengan mau mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara, itulah syukur kita kepada Tuhan atas semua campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, pelihara kekudusan hidupmu. Jauhkan kefasikan karena Tuhan menghabisi orang-orang fasik. Ayat 35. Saudara, pada ayat terakhir khotbah ini, ayat 35, pemazmur menuliskan, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik itu tidak ada lagi. Saudara, inilah kerinduan dan permintaan pemazmur agar orang-orang berdosa habis dari muka bumi, dan orang-orang fasik dihalaukan oleh Tuhan dari muka bumi ini juga. Pemazmur merindukan hal ini karena menurut pengalaman pemazmur sendiri, orang-orang berdosa, orang-orang fasik seperti inilah yang selalu mengancam kehidupan orang-orang baik, orang-orang kudus, orang-orang beragama, orang-orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang berdosa dan fasik inilah yang menjadi sumber bencana terhadap kehidupan kita, sehingga mereka sebaiknya lah dihabisi dan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu menurut pemazmur. Saudara, ayat terakhir ayat 35 ini menyadarkan kita sekarang bahwa Tuhan tidak menginginkan orang-orang berdosa dan orang-orang fasik itu merajalela di tengah-tengah dunia ini. Tuhanlah yang menjadi lawan mereka langsung. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam merayakan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua ini, maka kita diingatkan, janganlah kita termasuk salah satu dari orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu, Bapak Ibu. Jangan. Khotbah ini mengingatkan kita agar kita mampu menjaga, memelihara, merawat tubuh jasmani dan rohani kita ini. Jangan menjadi orang-orang berdosa. Jangan menjadi orang-orang fasik di hadapan Tuhan. Jika kita tidak bisa menjaga, memelihara dan merawat tubuh jasmani rohani kita ini tetap kudus, maka kita akan langsung berhadapan dengan Allah, dengan Yesus, berhadapan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu.
Jangan takut dengan orang-orang berdosa. Orang-orang fasik, meskipun mereka senantiasa memikir-mikirkan yang jahat untuk menimpa kehidupan kita. Tetapi kita yakin, kita percaya, meski banyak sekali orang-orang fasik, dengan segala tipu muslihat mereka, dengan rancangan-rancangan jahat yang ada dalam diri mereka, bagi kita, bagi orang percaya, bagi gereja kita, tetapi kita harus percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tidak akan pernah membiarkan kita diterpa oleh orang-orang fasik itu. Tuhan tidak membiarkan juga orang-orang fasik itu bebas-bebasnya untuk melakukan hal-hal yang jahat bagi kita. Enggak. Kita dikawal, kita dijaga, diramoti, dipelihara oleh Tuhan kita Bapak Ibu. Lewat caranya Tuhan sendiri, Tuhan akan membuat orang-orang fasik itu mengalami kengerian, akan terpukul, akan mendapat hukuman daripada Tuhan Allah. Ingatlah Bapak Ibu, mereka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dihukum oleh Tuhan. Benar apa yang dikatakan Mazmur pasal 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara, mari kita terus-menerus memuji memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita ini. Lewat pekerjaan kita sehari-hari. Lewat kebaikan kita kepada sesama kita. Dengan menjaga dan memelihara hidup kita tetap kudus dan mulia. Maka tidak akan ada yang mampu lagi untuk menghancurkan kehidupan kita orang-orang beriman. Ini amin Bapak Ibu. Hal itu juga dikatakan oleh Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 23, epistel di ibadah turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua, Senin 6 Juni 2022. Dalam epistel ini kita bisa baca, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Saudara, lewat topik ibadah turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua ini diciptakan oleh Roh Tuhan di Toppa Marhite-hite Todini Bata. Marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Selamat merayakan pencurahan turunnya Roh Kudus Pentakosta bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di perayaan turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua 6 Juni 2022 yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Supaya semakin banyak orang yang percaya bahwa dunia ini dan semua yang ada pada kita adalah diciptakan oleh Roh Tuhan. Di Toppa Marhite-hite Todini Debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu memberi khotbah ini bagi kami untuk memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua 6 Juni 2022. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi semua pendengar Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Semuanya ini saya peruntukkan demi kemudian hormat dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Syukur. Amin.